Hai teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Jateng. Bagaimana kabar kalian semuanya nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan kali ini tema episode podcast KPU Jateng adalah pemilih pemula dan pemilih pemuda berbasis gender. Saya di sini nggak sendirian nih, ditemanin sama Komisioner KPU Jateng, Ibu Eni Misdayani. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Lebih ceria ya Bu hari ini sepertinya ya? Ya harus ceria terus biar sehat secara jasmani maupun rohani kita gitu. Iya benar juga. Karena kan KPU melayani ya. Iya benar. Kepada publik ya Bu ya? Iya. Udah mulai berat belum Bu nih pekerjaannya? Gimana ya, jadi berat dan tidak itu bagaimana kita menyikapi gitu kan. Iya, ya. Benar. Jadi kalau kita menyikapinya dengan perasaan yang gembira, Iya. sebagaimana memang itu sudah menjadi tugas kita, ikhlas, ya nggak ada yang berat gitu. Iya benar banget. Mungkin saya mau sedikit berbincang nih Bu terkait tema kali ini ya, pemilih pemula dan pemilih pemuda berbasis gender. Dari KPU sendiri nih Bu, apa segmentasi target yang diutamakan terutama dari KPU Jateng ya Bu terhadap pemilu 2024? Ya, Mas siapa tadi? Hadrat. Oh, Mas Setret. Ya, gini ya Mas Setret. Kalau kita prosentase segmen ya, semuanya memiliki prosentase yang yang kita prioritaskan ya. Semua segmen itu prioritas ya. Karena semua segmen itu memiliki peran yang besar terhadap suksesnya pemilu 2024 nanti. Baik partisipasinya dalam setiap tahapan maupun partisipasi dalam mendongkrak suara pemilih nanti di 2024, meningkatkan angka partisipasi misalnya, semuanya memiliki peran. Namun kalau kita melihat jumlah populasi, angka pemilih dari berbagai segmen itu, kategori segmen pemilih pemula maupun pemilih muda, katakanlah pemilih pemula dan pemilih muda gitu ya, karena yang mula pasti muda, yang muda belum tentu pemula kan. Betul. Gitu. Nah itu sejauh ini dalam analisis kami itu memiliki jumlah yang lebih besar, mendominasi begitu ya, bahkan mungkin ini juga secara nasional. Nah tentu kuantitas jumlah yang mendominasi ini, harapan kita juga memiliki kualitas yang juga mendominasi kan gitu. Nah dari jumlah tersebut tentu kita prioritas pemilih pemula itu diharapkan, atau pemilih muda diharapkan memiliki pilihan yang rasional gitu, memiliki pilihan yang cerdas gitu, baik tidak hanya sebagai pemilih yang pasti saya nanti hadir memberikan pilihan di TPS, tetapi pemilih yang aktif berpartisipasi dalam setiap tahapannya. Iya, betul. Berarti segmentasi target yang diutamakan adalah pemilih pemula dan pemilih pemuda, begitu ya Bu? Nah, tidak mengabaikan segmen yang lain. Oh iya, betul banget. Nah tapi ngomong-ngomong nih Bu, dari data tahun 2019 ada angka presentase pemilih pemula dan pemilih pemuda berbasis gender yang tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Itu penyebabnya apa ya Bu, kalau boleh tahu? Nah ini tentu kawan-kawan bisa melakukan sebuah penelitian ya, kalau terkait sebuah penyebab. Kalau sesuatu terjadi itu kan ada aksi yang menyebabkan reaksi itu kan. Nah kita bisa melihat di mungkin peran pemuda atau pemilih pemula di tahun 2019 seperti apa kan gitu ya. Nah banyak penyebab yang mungkin bisa kita diskusikan gitu, karena tadi saya katakan bahwa jumlah yang banyak
secara kuantitas itu banyak, apakah ini berkualitas gitu. Berkualitas dalam arti kata ya netes, misalnya jumlahnya 40% nih atau bahkan 60% dari jumlah pemilih-pemula itu nanti yang hadir ke TPS juga mencapai angka yang mendekati sama begitu. Itu berarti kan berkualitas juga ya dari sisi angka. Dari sisi pilihan, misalnya pilihan itu tata cara yang diberikan, surat suara yang diberikan itu adalah suara yang sah, bukan suara yang salah. Nah, ini berarti perlu sebuah pendidikan pemilih ya, pendidikan pemilih bagaimana kawan-kawan itu mengetahui tentang bagaimana sih saya memberikan pilihan secara benar dan sah. Benar dalam arti kata diberikan tidak hanya seperti ngaku nyoblos, tidak hanya itu, tetapi melalui tahapan pemikiran yang rasional. Ada feedback apa kalau saya milih dia. Nah, apakah visi misinya sama dengan visi misi saya, kepentingan kelompok saya, kepentingan masyarakat di sekitar kita. Itu jadi pertimbangan kan gitu. Artinya kan berkualitas ya. Terus coblosannya itu suara-suara yang diberikannya itu juga sah, benar dan sah kan gitu. Sah itu dalam arti kata diberikan dengan tata cara yang benar, coblosan tepat di kolom nomor urut, di kolom gambar partai atau di kolom nomor nama ya, nama calon gitu. Nah, di kolom-kolom yang benar. Terus tidak boleh dicoret-coret, suara-suara tidak rusak. Nah, ini kan butuh sebuah pendidikan pemilih. Bagaimana saya datang jam berapa, kapan, dan bagaimana syaratnya bisa menggunakan hak pilihnya, itu perlu diketahui oleh pemilih muda, khususnya adalah pemilih pemula yang mereka baru tahu tentang pemilu. Di samping memang penting lagi adalah mereka tahu tentang manfaat pemilu itu untuk apa. Sepanjang kita itu masih memahami bahwa manfaat pemilu bukan untuk diri kita, tapi untuk orang-orang yang kita coblos, ya sejauh itu taraf kadar ya, kadar kualitasnya ya setaraf itu gitu. Tapi kalau kita sudah memahami memilih itu adalah penting untuk saya menentukan siapa yang akan jadi, siapa yang akan membawa aspirasi saya, itu saya rasa kualitasnya akan maju. Nah, apakah poin-poin itu tadi itu ada di tahun 2019 itu perlu sebuah penelitian kan gitu ya. Nah, kalau sepanjang poin-poin itu tidak didapatkan, maka ya memang target dari apa yang kita capai itu jauh. Tapi ada hal lain yang menyebabkan kenapa pemuda itu misalnya ya tidak memilih, itu kan target tadi kurang. Bisa jadi dalam tentang waktu usia pemilih pemula itu biasanya mahasiswa tingkat awal, gitu ya. Pemilih muda biasanya ya semester 2 sampai dengan semester akhir gitu. Nah, bisa jadi disebabkan karena dia tidak sedang dalam posisi di tempat saat hari pemungutan suara. Nah, yang kedua, ketika mau nyoblos mereka harus jauh-jauh pulang misalnya. Nah ini kan jadi kendala, misalnya satu hari, dan meskipun hari itu hari yang diliburkan secara nasional, tapi kalau hari berikutnya adalah hari efektif, itu kan mungkin mikir gitu ya. Nah itu jadi mungkin jadi salah satu kendala bagi pemilih pemula dan pemuda, di samping tadi yang saya sampaikan itu. Kendala teknisnya itu bisa dari situ. Maka di pemilu 2024 ini jauh lebih diakomodir kemudahan-kemudahan bagi pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain gitu. Oke, baik. Nah, berarti itu tadi ya salah satu upaya dari mengatasi hal yang cukup bikin angka persentase target menurun ya Ibu ya. Tapi secara nasional, secara umum ya, semua segmen itu melampaui angka target. Nah,
kalau itu kan dari segmentasi pemilih pemula ya. Ini gimana nih suara pemilih pemula. Nah, tapi kalau dari seluruh segmen secara umum seluruh pemilih itu angka partisipasi kita melampaui dari target. Dari target 77,5 kita mencapai 81%. Oh, sangat melampaui ya Bu itu ya. Melampaui target. Nah itu berarti salah satu yang membuat tidak tercapainya kan golput ya Bu berarti ya. Itu dampak negatif untuk masyarakat sendiri apa Bu? Nah golput itu seyogianya ya. Nah, seyogianya memang tidak dipilih. Nah meskipun ya golput itu pilihan, tapi seyogianya tidak dipilih karena orang yang memilih golput berarti dia tidak memiliki pilihan. Misalnya tuh di depan kita ini kan ada nih berbagai macam bendera parpol ya misalnya. Itu kan ada pilihan begitu banyaknya. Kenapa milih tidak yang ada di situ itu. Nah, perlu sebuah pemahaman, membuka mindset pola pikir kita bahwa pemilu itu pentingnya untuk siapa sih? Untuk kalau misalnya mahasiswa selalu mungkin berkutat tentang angka-angka ini ya uang apa itu ada iuran iuran mahasiswa yang murah, mahal, tinggi, berat, memberatkan, meringankan misalnya seperti itu, atau tentang ke fasilitas-fasilitas kemahasiswaan ya universitas gitu. Nah ini ujung-ujungnya kan terkait dengan anggaran. Anggaran yang siapa sih yang mengesahkan tentang anggaran? Anggaran itu dibahas oleh legislatif bersama eksekutif. Nah, kalau kita tidak mau berperan untuk memilih menentukan siapa yang nanti duduk dan membicarakan tentang anggaran yang berkaitan dengan kita, ya jangan salahkan ketika ada putusan yang tiba-tiba itu bagi kita itu sesuatu yang merugikan misalnya, kan gitu kan. Nah, mungkin ada apatis bagian yang melihat satu kondisi dan lain sebagainya. Nah di dunia ini kan selalu ada dua sisi mata uang ya, ada baik ada buruk kan gitu. Nah dari sekian itu kita kan berharap sesuatu baik, positif gitu. Nah salah satu upaya untuk mendorong sesuatu hasil itu baik, terpilihnya pemimpin baik eksekutif maupun legislatif itu adalah orang-orang yang amanah, yang mampu membawa aspirasi kita dan membawa kesejahteraan secara umum. Itu kan ikhtiar kita gitu kan, ikhtiar kita terlibat di dalam proses sukses pemilu, khususnya di pemilu serentak 2024 ini gitu. Nah peran aktif kita itu menentukan bukan hanya pada saat hari H tanggal 14 Februari 2024, tetapi juga ini peran kita di dalam mengawal di setiap tahapan. Kenapa? Karena seseorang bisa menggunakan hak pilihnya itu syaratnya salah satunya di samping usianya juga harus minimal adalah 17 tahun atau sudah menikah atau kawin gitu ya. Yang kedua itu sudah terdaftar di dalam daftar pemilih WNI ya, WNI yang sudah terdaftar di dalam daftar pemilih. Nah kalau belum terdaftar di dalam daftar pemilih, maka dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya, kecuali ya kan ada nih prosedur. Jadi pemilih itu ada yang pemilih terdaftar di dalam DPT, ada pemilih menggunakan DPK namanya kalau dulu ya, pemilih khusus yang menggunakan KTP, atau ada pemilih pindah memilih. Jadi seseorang yang sudah terdaftar di daerah A, saya misalnya terdaftar di Kudus, tapi pada hari H saya berada di Semarang karena melaksanakan tugas, maka pada hari H itu 14 saya akan melakukan pindah memilih. Sebelumnya mengajukan form pindah memilih H-7 misalnya ya ke BPS agar tidak kehilangan hak pilihnya. Nah, itu harapannya kan berarti semua orang itu harus bisa. Di samping offline bisa online.
cek dpt.online.kpu.go.id misalnya. Semua orang bisa buka itu, masukkan NIK, maka akan muncul nama Anda sudah terdaftar di TPS mana. Nah, semua upaya untuk bisa mengawal dirinya itu memperoleh hak pilih itu diakomodir baik offline maupun online gitu. Nah, melihat upaya semacam itu, mestinya ya tidak ada yang terlewat. Maka harapannya kita masyarakat proaktif, sketsel aktif, berpartisipasi aktif untuk mengawal dirinya ini tidak kehilangan hak pilihnya. Gitu. Baik. Itu berarti tadi salah satu upaya secara general terkait mengantisipasi golput ya Bu. Kalau untuk upaya terkait segmentasi terkhusus gitu Bu, misalkan disabilitas gitu, apakah ada dari KPU Jawa Tengah? Iya. Semua segmen kan kita jangkau ya. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi maupun pendidikan pemilih itu kita petakan ya, petakan segmentasinya atau pemilih yang memiliki kebutuhan tertentu ya, seperti kebutuhan khusus tadi. Maka kita juga melakukan sosialisasi ke mereka. Beberapa upaya kita sampaikan, baik partisipasi, kita buka wawasan mereka bahwa pemilih disabilitas itu juga tidak hanya memiliki hak pilih, tapi mereka juga memiliki hak untuk menjadi badan penyelenggara ad hoc, badan penyelenggara pemilu ya, atau bisa jadi juga menjadi peserta pemilu. Mereka memiliki hak itu, tidak hanya menjadi hak pemilih. Yang kedua, kalau mereka memiliki, tentu ya berdasarkan syarat-syarat yang dipenuhi ya, sama dengan yang lain itu. Nah, yang kedua, sebagai pemilih mereka diberikan aksesibilitas, maksudnya bagaimana KPU melayani dengan upaya misalnya pembuatan TPS itu yang bisa diakses oleh pemilih disabilitas, karena di dalam daftar pemilih kita itu terdata disabilitas itu berapa orang, dengan disabilitas kategori apa gitu, sehingga harapannya badan penyelenggara di tingkat TPS atau KPPS itu nanti bisa mengidentifikasi pelayanan yang diberikan kepada disabilitas di TPS itu. Nah, terkait pengetahuan tentang kepemiluan, maka KPU memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tersebut kepada segmen disabilitas juga. Itu kita lakukan kemarin melalui offline, dan bulan ini kita juga akan melakukan melalui online untuk menjangkau pemimpin itu ya, kelompok disabilitas di kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah gitu. Untuk pemilih pemulanya sendiri Bu, apakah ada semacam edukasi ke kampus-kampus atau ke sekolah-sekolah gitu Bu? Iya, kalau pemilih pemula yang relatif itu usia mereka usia 17 ya, relatif kelas 3 kelas 3 ya, 3 SMA yang mau lulus itu, atau 3, ada juga sih kelas 3 yang sudah 17 tahun ya. Nah, kelas 3 itu di KPU Kabupaten Kota itu roadshow, go to school begitu ya, kalau mereka memiliki program. Bahkan itu dilakukan tidak hanya pada saat tahapan. Kami melakukan proses itu dengan pendidikan pemilih. Namanya pendidikan pemilih karena proses sebuah pendidikan itu dilakukan tidak bisa dalam kurun waktu yang seketika ya. Kalau sosialisasi itu kan informasi yang diberikan pada tentang kepemiluan itu. Tapi kalau pendidikan itu dengan harapan akan muncul suatu pemahaman, suatu kesadaran tentang itu tadi, arahnya adalah pentingnya pemilu dan bagaimana, untuk apa saya memilih. Nah, itu kita lakukan secara berjenjang dari KPU provinsi ke tingkat ke mahasiswa ya, ke tingkat universitas, perguruan tinggi begitu. Nah, di kabupaten kota ke tingkat SMA, SLTA atau yang sederajat begitu.
itu kita lakukan. Nah, pada jenjang-jenjang tahapan mendekati pemilu seperti ini atau di rentang tahapan pemilu, kita lakukan sosialisasi dengan gencar. Bahkan tidak hanya kita lakukan melalui kegiatan, tetapi kita turun ke lokasi jemput bola ke sana. Nah, yang kedua, di KPU Provinsi Jawa Tengah ini juga menawarkan kepada beberapa perguruan tinggi dan universitas perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Kita undang juga dalam forum FGD kemarin di bulan Desember kalau saya nggak salah ingat ya. Itu kita tawarkan MOU terkait pendidikan pemilih dan sosialisasi tahapan pemilu. Kita bisa diundang sebagai dosen tamu, kita bisa juga diundang sebagai pendamping ketika mereka melakukan pemilihan ketua BEM atau apa itu bahasanya di sana. Kita juga bisa digandeng kemarin dari salah satu perguruan tinggi ya, 2 yang sudah menyampaikan diskusi kita itu ada mau bikin ini counter pemilu gitu. Jadi bisa tuh nanti Mas Hadar tadi bikin juga counter di kampusnya. Semacam TPS gitu ya, Bu? Counter pemilu, jadi semacam posko terkait informasi tentang pemilu. Nah, itu bisa kita jalin kerjasama itu sehingga harapan kita bersama terkait partisipasi pemilih itu tidak hanya menaikkan angka kuantitas, tetapi kualitasnya itu ya dengan proses pendidikan pemilih itu. Jadi membuka wawasan, terus apa manfaat, apa ini tuh apa sebenarnya sih pemilu, bagaimana manfaatnya apa, itu dibuka sampai pemilih pemula khususnya itu memahami tentang pentingnya itu, sehingga kita harapkan nanti akan berkualitas kan begitu. Nah, yakin kita memahami bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri. Iya, betul. Maka butuh peran mahasiswa khususnya BEM ya, karena memiliki sebagai organisasi di dalam perguruan tinggi. Kita juga bekerja sama dengan ormas-ormas. Maka harapan kita volunteer dari ormas itu mereka meneruskan di kelompok masing-masing secara berjenjang itu untuk proses pendidikan pemilih yang kita lakukan. Jadi tadi 7 orang komisioner itu dengan beberapa sekretariat yang ada di Provinsi Jawa Tengah maupun KPU Kabupaten Kota ya, itu yakin tidak mampu, butuh kerjasama, partisipasi masyarakat, stakeholder yang ada, pemerintah daerah gitu ya, ormas yang ada, perguruan tinggi, sekolah dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, ini saya ada pertanyaan pamungkas nih, Bu, untuk mengakhiri podcast kali ini. Kira-kira sudah sejauh mana nih, Bu, upaya dan tahapan yang dilakukan oleh KPU sendiri, KPU Jawa Tengah ya ini ya, dalam penyelenggaraan pemilu 2024? Iya. Alhamdulillah saat ini kita sudah dalam tahapan yang masuk ya di pelaksanaan ya. Nah, pada tahapan-tahapan ini kita juga sedang mendorong partisipasi masyarakat yang memiliki komitmen untuk misalnya visi misi bagaimana berperan aktif mensejahterakan masyarakat. Ya silahkan, bisa kalau mau jadi DPR di provinsi ya berarti masuk sebagai kader salah satu partai ya. Kalau melalui DPD berarti perseorangan. Yang kemarin tahapan verifikasinya itu sudah dilakukan. Sebagai bakal calon DPD harus memenuhi syarat dukungan minimal di Provinsi Jawa Tengah itu 5.000 dukungan dan harus tersebar di separuh dari jumlah kabupaten kota di Jawa Tengah, yaitu 18 kabupaten kota. Nah, di Jawa Tengah ini sudah ada 11 bakal calon yang memiliki syarat itu. Nah, syarat itu tadi yang sudah terpenuhi nanti akan digunakan sebagai salah satu syarat dokumen untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD.
Nah, jadi berbeda ya kalau DPRD provinsi, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu melalui partai. Kalau DPD berarti perseorangan. Kita sedang juga ada TPS lokasi khusus namanya. Nah, ini yang berbeda. TPS lokasi khusus itu mengakomodir bagi pemilih yang pada hari H itu memang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat tinggalnya. Gitu ya, sudah dipastikan misalnya dia itu tidak bisa keluar dari komunitas itu, misalnya di pondok pesantren yang tidak bisa izin. Kan ada pondok pesantren yang mereka itu tidak boleh pulang kalau belum itu tidak boleh keluar gitu ya, itu diakomodir, bisa mendirikan TPS lokasi khusus. Jadi sudah didata di awal, karena mereka didata di awal yang di tempat tinggal aslinya itu dicoret karena dia menggunakan DPT lokasi khusus itu. Nah, ini tidak perlu menggunakan pindah memilih karena mereka DPT-nya di situ kan. Kampus misalnya bisa juga. Nah, itu prosedurnya adalah mengajukan kampus kemarin ya, pada awal-awal sebelum DPS itu disusun, kampus itu didawari misalnya apakah mau mendirikan TPS lokasi khusus. Petugas-petugasnya dari lingkungan itu sendiri. Jadi ada yang ada lagi itu di lapas misalnya, lembaga pemasyarakatan. Nah, itu di warga binaan itu di fasilitasi dengan TPS lokasi khusus, sehingga tidak perlu dulu kan harus ngurus formulir itu ya, pindah memilih gitu 7 hari sebelumnya. Kadang-kadang keluarganya nggak mau ngurus. Nah, ini kan jadinya nggak bisa menggunakan hak pilihnya karena mereka harus pulang ke lokasinya. Kalau mau menggunakan di lapas, maka dia harus menggunakan pindah memilih. Menggunakan KTP tidak bisa karena dia sudah masuk di DPT di wilayah masing-masing. Karena pendataan pemilih itu basisnya de jure, sesuai dengan alamat di KTP elektronik, bukan domisili gitu. Nah, ini beberapa hal yang penting untuk diketahui. 2 tahapan ini yang sedang berlangsung di KPU Provinsi Jawa Tengah maupun KPU secara luas se-Indonesia ya, tahapan pemilu ini kan sama. Nah, maka kami berharap partisipasi masyarakat itu aktif di dalam mengecek namanya, jangan sampai jauh-jauh hari nggak peduli, tapi di hari hanya heboh gitu, saya belum terdaftar dan lain-lain gitu ya. Meskipun masih bisa diakomodir juga menggunakan KTP, tapi ketentuan menggunakan KTP itu digunakan di TPS sesuai dengan alamat di KTP tersebut. Gitu. Berarti kan harus pulang gitu ya menggunakan itu. Dan penggunaan KTP ini ketika terlewat itu tadi tidak masuk di dalam TPS daftar pemilih. Oke, baik. Nah, berarti perbincangan kita kali ini sepertinya sudah sampai di ujung nih, Bu. Sangat seru dan insightful banget nih. Mungkin ada closing statement dari Ibu, mungkin harapan untuk pemilih pemula dan pemilih pemuda. Iya. KPU Provinsi Jawa Tengah khususnya, kami berharap ya, saya berharap sebagai penyelenggara pemilu, partisipasi aktif dari masyarakat khususnya adalah pemilih pemula dan pemilih muda untuk berperan aktif di setiap tahapan pemilu ini. Dan juga jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS pada pukul 7 sampai dengan pukul 13 gitu ya, untuk menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar gitu. Baik, terima kasih Bu Eni sudah hadir pada hari ini. Semoga teman-teman pemilih nih bisa datang ke TPS dengan sukarela dan menyuarakan hak pilihnya ya, Bu. Dan semoga di tanggal 14 nanti semuanya sukses dan jangan lupa golput. Jangan sampai golput ya. Oke, sekian dari podcast KPU Jateng kali ini. Saya Hadrat Mirza dan Ibu Eni undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di 14 Februari.
Terima kasih teman pemilih.